Halo teman-teman kelenjar, aku Tasya, tutor matematika kelas 3 SMA di kegiatan Lentera Belajar atau Kelenjar 2022 yang bakalan sharing sama teman-teman seputar materi di mata pelajaran matematika kelas 3 SMA. Nah, jadi di channel YouTube aku kali ini aku bakalan selalu upload video materi buat teman-teman kelenjar nih. Jadi selain kita dapat belajar langsung lewat telekonferensi Zoom dan juga Google Meet, teman-teman bisa review materi lewat video aku kapanpun dan dimanapun. Jadi jangan lupa untuk disimak videonya baik-baik ya. Semangat belajar dan selamat mengikuti kegiatan Lentera Belajar 2022. Oke teman-teman kelenjar, jadi untuk pertemuan pertama kita di pekan pertama kita akan belajar mengenai dimensi 3, yaitu salah satu bab yang kita pelajari di mata pelajaran matematika SMA kelas 3. Nah, mungkin langsung saja kita mulai ya. Baik, untuk di bab dimensi 3 ini seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, saya di sini akan membawa 4 subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Dimana 4 subbab itu, yang pertama kita nanti akan belajar mengenai istilah-istilah pada bangun ruang. Oke, lalu di subbab kedua nanti kita akan belajar mengenai kedudukan objek pada bangun ruang. Nah, untuk subbab ini akan ada beberapa submateri yang akan kita bahas, yaitu yang pertama nanti kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap garis, ada pula kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang lain. Lalu selanjutnya untuk di subbab ketiga nanti kita akan belajar mengenai, perhitungannya itu ada di 2 subbab terakhir ini ya teman-teman. Ada jarak antar objek pada bangun ruang, di mana untuk submateri yang akan kita pelajari nanti kita akan belajar tentang bagaimana menghitung jarak titik ke titik, bagaimana cara menghitung jarak titik ke bidang, dan jarak titik ke garis. Lalu di subbab terakhir nanti kita akan mempelajari bagaimana menghitung besar sudut antar objek pada bangun ruang. Baik, mungkin langsung saja kita mulai di subbab yang pertama. Nah, mungkin untuk subbab yang pertama dan kedua ini lebih ke pengantar ya teman-teman. Mungkin di sini hal-hal dasar yang mungkin teman-teman udah tahu dari sebelumnya mengenai istilah-istilah pada bangun ruang. Nah, maksud di sini saya memperkenalkan istilah-istilah atau elemen yang ada pada bangun ruang itu supaya lebih mempermudah kerja kita ke depannya gitu, untuk kita menghitung jarak, mencari kedudukan, dan juga menghitung sudut itu untuk mempermudah gitu. Jadi kita harus tahu dulu istilah-istilah atau hal-hal apa saja yang akan kita bahas gitu ke depannya di dimensi 3 atau di bangun ruang. Nah, di sini ada istilah-istilah pada bangun ruang. Teman-teman bisa lihat di sini saya sajikan satu bangun ruang yang mungkin udah nggak asing. Kita tahu bahwasanya ini adalah kubus. Oke. Nah, untuk istilah-istilah yang ada pada bangun ruang itu yang pertama ada titik. Titik merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan, namun titik tidak mempunyai ukuran. Dalam matematika, titik diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan lainnya. Nah, seperti ini ya. Jadi titik itu memiliki kedudukan, jadi dia itu ada di mana gitu, tapi tidak memiliki ukuran gitu. Nah, misalkan kalau misalnya katakanlah kita mencari titik-titik pada bangun ruang ini. Nah, ada titik A, titik B, titik C, titik D, E, F, G, H. Nah, ini itu merupakan titik-titik yang ada pada bangun ruang kubus itu teman-teman. Nah, lalu untuk elemen kedua atau istilah kedua ada yang kita kenal dengan garis. Nah, apa itu garis? Garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik, yang mana titik-titik tersebut berderet ke dua arah yang saling berlawanan sampai jarak yang jauh tak hingga. Garis diberi nama menggunakan huruf kecil seperti G, H, K, L, dan seterusnya, atau bisa juga dengan menggunakan 2 buah huruf kapital seperti AB, AC, BC, CD, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk garis sendiri di sini saya sajikan, teman-teman bisa dilihat di sini ada suatu garis yang bisa dinamakan garis Ki.
Atau teman-teman bisa namain juga ini garis AB, di mana garis ini dibentuk oleh titik-titik, lebih dari satu buah titik. Jadi di situ ada titik. Jadi dibentuk oleh titik-titik yang tak berhingga, berlawanan arah sampai jarak yang tak terhingga gitu. Jadi ini tuh bisa diperpanjang sampai jarak yang tak hingga, begitupun juga dengan yang B ini bisa terus diperpanjang sampai jarak yang tak hingga, itu yang dinamakan dengan garis. Nah, lalu di istilah selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan ruas garis atau segmen. Apa bedanya dengan garis gitu? Nah, di sini disajikan definisinya bahwasanya ruas garis atau segmen adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Nah, di sini saya sajikan salah satu contoh segmen yang bisa kita sebut seperti garis ya, boleh dinotasikan dengan satu huruf kecil atau dua huruf besar. Misalkan kita di sini namakannya segmen S atau segmen AB, di mana di sini tuh dia dibatasi oleh dua buah titik gitu. Nah, jadi ini tuh garis ini tuh punya jarak atau punya panjang. Jadi istilahnya nggak tak berhingga kayak garis yang bisa diperpanjang, tapi segmen ini tuh punya garis pembatasnya dari titik pangkal A sampai titik ujung B gitu. Nah, itu bedanya segmen dan garis. Lalu selanjutnya ada juga yang kita kenal dengan bidang. Nah, apa itu bidang? Bidang dan ruang. Nah, yang pertama bidang itu merupakan kumpulan garis-garis yang mempunyai panjang dan lebar serta berada pada dimensi 2 atau gambar 2 dimensi. Lalu apa itu ruang? Nah, ruang merupakan kumpulan bidang-bidang yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi serta ada pada dimensi 3 atau ruang 3 dimensi. Nah, di sini contohnya ada bidangnya, teman-teman. Kita kan tahu ya, kalau bidang itu ada persegi panjang, segitiga gitu, dan masih banyak lagi. Dia tuh punya panjang dan juga lebar gitu, dan dia itu masuknya ke dimensi 2. Lalu untuk ruang, dia itu punya panjang, punya lebar, punya tinggi, punya volume juga gitu. Dia tuh berisi gitu. Nah, kalau ruang ini berada pada dimensi 3. Lalu selanjutnya ada juga yang kita kenal dengan sudut. Nah, dalam bangun 2 dimensi, sebetulnya dalam 3 dimensi juga ada sudut ya. Sudut dapat pula diartikan sebagai ruang antara dua buah garis lurus yang saling berpotongan. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya sudut itu apa. Di sini nih ada contohnya. Sudut itu kan merupakan suatu ruang yang dibentuk oleh dua garis yang berhimpit. Nah, seperti ini, dan dia tuh punya besaran gitu. Nanti kita bisa hitung, di bab ini juga ada perhitungan tentang sudut. Oke, mungkin itu untuk subbab ke-1 mengenai istilah-istilah pada bangun ruang. Semoga masih bisa diikuti ya, karena ini masih dasar gitu. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di subbab kedua. Di sini juga masih dasar ya, masih pengenalan, yaitu mengenai kedudukan objek pada bangun ruang, di mana di sini kita akan membahas 4 kedudukan ya. Untuk yang pertama di sini ada kedudukan titik terhadap garis. Di sini sudah saya sajikan ya, titik-titik dan garisnya. Nah, di mana akan terjadi dua kondisi. Kondisi pertama ada titik terletak pada garis. Seperti apa sih titik yang terletak pada garis itu? Titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Contohnya titik A, P, dan titik B pada gambar. Nah, di sini kita punya titik A, P, dan B. Titik A, P, dan B ini kita katakan titik yang terletak pada garis. Kenapa? Karena dia itu berada pada garis ini, garis segmen AB gitu. Nah, garis-garis ini tuh melalui titik-titik, yaitu titik A, P, dan B gitu. Jadi titik ini tuh ada pada garis ini, sehingga titik A, P, B ini tuh kita namakan kedudukannya sebagai titik yang terletak pada garis. Ada pula di kondisi kedua, yaitu titik yang berada pada luar garis, di mana dinamakan di luar garis apabila titik itu berada di luar garis karena garis itu tidak melalui titik tersebut. Contohnya titik Q gitu. Nah, ini kan berada di luar garis ini ya, tidak membentuk garis itu. Jadi kedudukannya ada di luar garis. Lalu selanjutnya di kedudukan kedua ada kedudukan titik terhadap bidang. Ada dua kondisi juga. Yang pertama, titik berada pada bidang. Nah, kondisi ini terjadi karena pertama, bidang itu melalui titik. Yang kedua, titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Contohnya di sini ada titik P. Titik P ini terletak dalam bidang. Kenapa?
Karena bidang ini melalui titik, bidang itu dibentuk oleh titik-titik. Lalu selanjutnya titiknya ada pada garis yang terletak pada bidang itu. Nah, kita misalkan titik P ini tuh kan ada pada garis AC ya, dimana kita tahu bahwasanya garis AC ini merupakan diagonal dari bidang ABCD ini gitu. Nah, jadi berarti titik ini tuh ada pada garis yang membangun ruang ini, ada pada garis yang menjadi diagonal di bidang ABCD gitu. Maka dari itu titik P ini disebut sebagai titik yang berada pada bidang. Lalu di kondisi kedua ada juga titik yang berada di luar bidang. Kondisi ini terjadi karena satu, bidangnya tidak melalui titik. Yang kedua, titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu. Nah, seperti yang Ki ini. Mungkin kebalikannya ya dari titik P. Jadi bidangnya tidak melalui titik ini dan titiknya juga tidak berada pada garis yang ada pada bidang ini gitu. Jadi titik ini tuh nggak terletak di garis yang membangun bidang ABCD. Seperti itu teman-teman. Itu untuk kondisi yang kedua. Lalu untuk yang ketiga ada pula kedudukan garis terhadap bidang. Nah, di sini ada 3 kondisi teman-teman. Yang pertama, garis berada terletak pada bidang, contohnya kayak garis AB, AC, dan lain-lain seperti pada gambar. Garis pada bidang karena ada 2 titik yang dilalui garis pada bidang itu nih. Contohnya kayak AB, BC, CD, AC gitu. Nah, jadi itu terletak pada bidang ini. Jadi garisnya itu membentuk si bidang-bidang ini dan terdiri dari dia itu melalui 2 titik gitu. Kayak misalnya contoh titik AB, titik AC, titik BC, titik CD yang ada pada bidang ini gitu, yang membentuk bidang ABCD ini gitu. Lalu selanjutnya ada garis memotong atau menembus bidang, contohnya garis peki. Nah, ini garis peki. Ini tuh disebut garis yang memotong atau menembus bidang ABCD. Lalu selanjutnya ada garis yang sejajar, contohnya garis RS, garis yang sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang itu, atau tidak memiliki satupun titik persekutuan. Kayak misalnya contoh ini garis RS, dia tuh sejajar dengan salah satu garis di bidang ABCD, yaitu garis diagonal AC gitu. Tapi dia tidak terletak di dalam bidang ini, tapi dia posisinya tuh sejajar gitu. Nah, ini dinamakan garis sejajar dengan bidang. Lalu di kedudukan keempat ada kedudukan bidang terhadap bidang lain, ada yang sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Nah, untuk yang sejajar sendiri, 2 bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan dari kedua bidang. Oke, untuk yang kondisi pertama ini, 2 bidang dikatakan sejajar apabila tidak ada satupun garis yang berpotongan. Nah, kayak ini sejajar gitu. Jadi dia posisinya itu sama dan sejajar dan tidak ada garis maupun titik yang terdapat pada bidang ini tuh yang berpotongan dengan bidang lainnya gitu. Nah, ini yang dikatakan posisi bidang itu sejajar. Lalu di kondisi kedua, 2 bidang berpotongan. Nah, 2 bidang dikatakan berpotongan apabila terdapat garis perpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang tersebut. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat di sini kita punya 2 bidang, yaitu ada bidang ABCD dan bidang DCEF, di mana garis kedua bidang ini tuh berpotongan sehingga dia tuh membentuk satu garis persekutuan yang merupakan anggota dari bidang tersebut, di mana disajikan kalau di contoh ini tuh garis persekutuannya itu adalah garis DC gitu. Maka bidang ABCD dan CDEF ini dikatakan 2 bidang yang saling berpotongan. Lalu selanjutnya di kondisi ketiga ada 2 bidang yang saling berhimpit atau berimpit. Nah, 2 bidang dikatakan saling berimpit. Misalkan kalau di contoh di sini saya sajikan bidang alfa dan bidang beta. Terjadi apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Apa sih maksudnya gitu? Kalau teman-teman bingung, misalkan kita punya 2 bidang nih jajar genjang yang di sini di contoh saya namakan ada bidang alfa dan juga bidang beta, di mana mereka itu kalau misalkan teman-teman ilustrasinya mereka itu merempet gitu, nempel. Nah, itu dikatakan 2 bidang yang berhimpit, di mana setiap titik-titik dari kedua bidang itu tuh terletak pada bidang yang sama, terletak pada kedudukan yang sama. Nah, itulah yang dikatakan 2 bidang saling berhimpit. Oke, kita lanjutkan. Itulah tadi 2 subbab pengantar gitu ya, yang masih menjelaskan tentang definisi-definisi supaya kita lebih bisa
belajar enak gitu ke depannya, karena di 2 subbab selanjutnya yang mengenai jarak dan juga sudut kita akan mulai ke perhitungan. Oke. Nah, mungkin kita akan lanjut sekarang ke subbab ketiga, di mana di subbab ketiga ini kita akan mempelajari tentang menghitung jarak antar objek pada bangun ruang. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita akan membahas 3 submateri. Nah, untuk di submateri pertama, di subbab ketiga ini, kita akan belajar menghitung jarak titik ke titik. Mungkin teman-teman bisa ilustrasikan ketika kita mempunyai 2 titik, terus di dalam sebuah bangun ruang dimensi 3, terus kita disuruh mencari berapakah jarak dari titik A ke titik D misal. Nah, itulah yang dinamakan dengan jarak titik ke titik gitu. Nah, bagaimana sih kita menghitung jarak titik ke titik? Mungkin di sini saya langsung sajikan contoh soal dan juga penyelesaiannya. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya sajikan satu contoh di mana di sini terdapat suatu kubus. Soalnya diketahui kubus ABCD EFGH di samping ini dengan panjang rusuk P cm. Kemudian tentukanlah A, jarak titik C ke titik F, B, jarak titik E ke titik C, dan C, jarak titik G ke titik AB. Oke, kita akan kupas satu-satu, kita akan bahas mungkin mulai dari poin yang pertama. Teman-teman bisa lihat dulu di daerah sini ya. Kita disuruh untuk menentukan jarak dari titik C ke titik F. Berarti kita disuruh cari panjang atau jarak dari titik ini ke titik ini. Nih, saya sudah kasih tanda gitu, jarak dari titik C ke titik F. Nah, untuk mencari jarak ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, teman-teman. Mungkin teman-teman sendiri udah pada belajar ya di kelas 10 dan di kelas 11 belajar trigonometri, udah tahu dong teorema Pythagoras itu apa gitu dan seperti apa kita menyelesaikannya. Nah, karena kita udah punya ini yang mau kita cari, kita bisa gunain segitiga BCF atau mungkin FGC, bebas. Mungkin di sini saya pakai segitiga BCF ya teman-teman supaya lebih mudah, sama-sama aja sebetulnya. Nah, kita bisa ilustrasikan ke gambar sini. Kita tahu bahwasanya panjang BC itu kan merupakan rusuk dari kubus, berarti P cm. Begitupun juga dengan panjang BF, P cm. Nah, lalu yang kita cari itu FC. Karena di sini merupakan sisi miring, berarti kedua sisi tegaknya kita jumlahkan ya kalau pakai teorema Pythagoras. Nah, semoga teman-teman masih ingat ya. Berarti sekarang kita langsung cari berapa itu panjang FC. FC sama dengan akar BF kuadrat ditambah akar CF kuadrat, dimana kita langsung substitusikan panjang BF itu kan P, berarti sini P kuadrat, begitupun juga dengan CF P kuadrat, berarti hasilnya akar P kuadrat ditambah P kuadrat tambah P kuadrat berarti 2P kuadrat. Nah, akar 2P kuadrat ini bisa kita pecah untuk disederhanakan ya supaya lebih mudah. Sama aja nilainya dengan akar 2 dikali akar P kuadrat, teman-teman. Nah, maka diperoleh P kuadrat, akar P kuadrat itu kan berarti kalau misalnya kuadrat diakarkan berarti kuadrat dan akarnya hilang gitu. Jadi dia nyisa P aja. Kalau 2 kan udah nggak bisa disederhanain, makanya hasilnya yang ini tetap akar 2, yang ini nyisa P. Jadi hasilnya P akar 2. Maka dari itu kita punya nih teman-teman, hasil dari panjang FC itu adalah P akar 2. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke poin B. Di sini kita dimintai untuk mencari jarak titik E ke titik C. Nah, sebelum itu teman-teman bisa lihat ya di sini kita kan disuruh untuk menentukan C ke F ya. Di sini itu seperti yang kita tahu bahwasanya CF ini merupakan diagonal bidang. Nah, sementara untuk di sini kita disuruh untuk mencari jarak dari E ke C. Dia juga merupakan diagonal tapi dia ada di dalam kubusnya gitu, bukan di bidangnya. Berarti kita namakan EC ini tuh sebagai diagonal ruang dari kubus ABCD EFGH ini. Sama seperti yang tadi kita bisa menyelesaikan dengan konsep teorema Pythagoras. Karena kita udah punya sisi ini dan juga sisi ini, berarti ya teman-teman, sekarang kita bisa tarik nih dari titik A ke C sehingga membentuk segitiga ini. Nah, mungkin ilustrasinya bisa kita pindah ya ke gambar ini teman-teman, dimana kita tahu bahwasanya panjang AE sama dengan P cm ya, karena dia panjang rusuk, dan panjang AC-nya P akar 2. Kenapa? Karena dia ini merupakan diagonal bidang, dan tadi diagonal bidangnya kita udah cari hasilnya P akar 2 gitu. Kalau di kubus berarti semua diagonalnya sama ya, berarti di sini kita bisa tulis panjang AC-nya P akar 2. Lalu sekarang kita dimintai untuk mencari sisi miringnya.
Nah, kita akan cari sisi miringnya menggunakan teorema Pythagoras lagi. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Di sini panjang EC sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan, nah kita langsung substitusikan saja. AC itu kan P akar 2, berarti dikuadratkan ditambah AE itu P dikuadratkan. Nah, P dikuadratkan sama dengan P kuadrat. Akar 2 dikuadratkan sama dengan 2, berarti P dikali 2 sama dengan 2P kuadrat. P kuadrat dikali 2 sama dengan 2P kuadrat. Lalu ini juga kita pindahkan ke sini jadi P kuadrat. Nah, 2P kuadrat ditambah 2P kuadrat kan 3P kuadrat. Berarti di sini hasilnya akar 3P kuadrat. Sama kayak tadi, untuk menyederhanakannya kita bisa pecah supaya lebih mudah. Nilainya sama aja dengan akar 3 dikali akar P kuadrat. Nah, untuk akar P kuadrat ini kan bisa kita sederhanakan ya, karena dia kuadrat terus diakarkan berarti akarnya hilang dan kuadratnya hilang. Jadi dia nyisa P aja. Maka dari itu hasilnya P akar 3, karena 3-nya udah nggak bisa disederhanakan lagi teman-teman. Nah, dari 2 poin ini aku mau ngasih catatan nih buat teman-teman, supaya nanti ke depannya nggak usah bingung-bingung lagi kalau ketemu kubus. Seperti yang tadi aku bilang, kan ini diagonal bidang dan ini diagonal ruang. Catatannya adalah di setiap kubus berlaku apabila kita dimintai untuk mencari diagonal bidang, kita tinggal tambah aja rusuk akar 2. Kalau diagonal ruang, kita tinggal tambah aja rusuk akar 3. Jadi teman-teman gak perlu repot-repot ngitung. Ini hanya berlaku di kubus ya teman-teman, yang panjang rusuknya itu sama. Misalkan contoh kayak kita dikasih kubus dengan rusuknya 4 cm. Diagonal bidangnya berapa? Kita tinggal tambah akar 2 aja, 4 akar 2. Diagonal ruangnya 4 akar 3. Gitu teman-teman. Jadi itu catatannya, mungkin sama teman-teman boleh dicatat ya untuk kedepannya supaya nggak usah ngitung lagi. Nah, lalu kita lanjut ke yang selanjutnya. Itu ada disuruh di poin C itu kita menentukan jarak dari titik G ke titik tengah AB. Nah teman-teman, kita bisa lihat di sini. Berarti di sini kita suruh menentukan jarak dari G ke titik tengah AB. Di sini kan AB itu garis ini ya teman-teman. Titik tengahnya berarti setengahnya. Katakanlah di sini kita namakan titik tengah ini sebagai titik S. Berarti kita disuruh untuk mencari jarak dari G ke S. Berarti dari sini terus kita punya ini nih, punya garis ini juga. Berarti untuk PR-nya sekarang kalau kita mau pakai teorema Pythagoras, segitiga manakah yang akan kita gunakan? Nah, kita bisa tarik garis dari G ke B sehingga kita punya segitiga GBS yang siku-siku di B. Mungkin ilustrasi lebih gampangnya nih udah saya pindahkan ke sini. Gimana untuk panjang GB-nya itu, karena dia diagonal bidang, kan tadi udah kita cari ya P akar 2, dan panjang SB itu setengah P. Kenapa? Karena kan kita tahu ya panjang AB itu, panjang rusuknya itu P cm. Berarti kalau misalkan di tengah-tengahnya tinggal setengah dari P aja, yaitu setengah P. Langsung kita bisa cari lagi nih teman-teman menggunakan teorema Pythagoras seperti biasa kayak tadi. Kita mencari panjang GS. Di mana GS sama dengan GB kuadrat ditambah GS kuadrat. Nah, GB itu P akar 2 ditambah GS itu setengah P. Dua-duanya dikuadratkan. Nah, untuk P dikuadratkan P kuadrat, akar 2 dikuadratkan sama dengan 2. P dikali akar 2 berarti P dikali 2 berarti 2P kuadrat. P kuadrat dikali 2 sama dengan 2P kuadrat. Lalu setengah dikuadratkan itu kan 1/4. Terus P dikuadratkan itu P kuadrat. Berarti 1/4 dikali P kuadrat setengah P kuadrat. Nah, supaya lebih mudah, karena dia pecahan, yang ini juga kita bisa ganti ke bentuk pecahan teman-teman. 2 itu kan sama aja ya kayak 8/4. Jadi kita bisa tulis dalam bentuk 8/4 P kuadrat ditambah 1/4 P kuadrat. Nah, karena penyebutnya udah sama, teman-teman bisa langsung jumlahin. 8/4 ditambah 1/4 itu 9/4. Jadi hasilnya akar 9/4 P kuadrat. Nah, sekarang di sini kita tinggal akarkan saja. Kita tahu bahwasanya akar dari 9 itu 3 dan akar dari 4 itu adalah 2. Berarti kalau misalnya akar dari P kuadrat itu kan tetap P. Maka dari itu kita peroleh nih hasilnya 3/2 P. Oke, mungkin itu untuk jadi kita udah tahu ya hasil dari si soal ini, jarak dari titik C ke titik F itu sekian, E ke C itu sekian, dan G ke titik tengah AB itu 3/2 P. Oke, baik teman-teman, untuk di pembahasan jarak titik ke titik di sini aku punya salah satu contoh soal lagi yang mungkin
lebih kompleks dari sebelumnya, tapi sedikit sih untuk mengasah latihan kita ya. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat disajikan sebuah kubus di mana soalnya pada kubus ABCDEFGH di samping, titik S adalah titik yang terletak di perpanjangan HD dengan perbandingan HD berbanding DS sama dengan 2:1. Nah, jika panjang rusuk pada kubus adalah 10 cm, hitunglah jarak titik F ke titik S. Nah, di sini kita berarti punya sebuah kubus, ada panjang HD yang dia tuh punya titik S yang merupakan perpanjangan dari HD, berarti diperpanjang ke sini sampai ke titik S, di mana perbandingan HD dan DS-nya itu 2:1. Dengan kata lain, ini 2, ini 1 gitu. Jadi mungkin panjang DS itu setengah dari panjang HD, karena HD ini panjang rusuknya 10 cm, berarti DS itu 5 cm. Lalu hitunglah jarak titik F ke S, berarti kita dimintai untuk mencari panjang atau jarak dari F ke sini nih, ke titik S teman-teman. Kita kan udah punya garis ini, terus ini yang dicari, berarti kita bisa tarik garis bantu F ke H di sini sehingga membentuk segitiga HSF. Nah, bisa kita ilustrasikan teman-teman di sini. Panjang HS itu kan 15 ya, ini 10 ditambah 5. Terus FH-nya itu 10 akar 2. Dari mana? Karena FH ini kan merupakan diagonal bidang teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang, kalau kita menentukan diagonal bidang dari sebuah kubus, tinggal panjang rusuknya ditambah akar 2 gitu. Jadi 10 akar 2. Maka dari itu kita udah bisa langsung nyari sisi miringnya nih, atau panjang dari F ke S-nya. Menggunakan teorema Pythagoras seperti biasa. Fs sama dengan akar FH kuadrat ditambah HS kuadrat. Kita substitusikan saja langsung. FH itu 10 akar 2, HS itu 15. Dikuadratkan sehingga hasilnya akar 200 ditambah 225 sama dengan akar 425. Nah, karena ini masih besar nih teman-teman, masih bisa disederhanakan. 425 itu sama aja nilainya dengan 17 dikali 25. Maka hasilnya sama aja dengan akar 17 dikali 25. Nah, supaya lebih gampang, kita bisa pecah nih teman-teman. Nilainya itu sama aja dengan akar 17 dikali akar 25. Nah, kita sederhanakan lagi karena akar 17 udah nggak bisa disederhanakan, jadi tetap akar 17. Sementara untuk akar 25 itu bisa kita sederhanakan, yaitu 5. Maka dari itu hasilnya adalah 5 akar 17. Mungkin itu untuk contoh soal jarak titik ke titik. Nah, di sini sebelum kita lanjut, aku ada cuma satu latihan yang bisa teman-teman kerjakan, tapi ada catatannya nih teman-teman. Bisa kerjain latihan ini kapanpun, dimanapun. Feel free aja, tapi harus tetap semangat belajar. Jadi kalau teman-teman ada waktu luang, boleh nih kerjain latihannya dan nanti kita diskusi kalau misalkan masih ada yang belum dipahami. Seperti itu. Nah, mungkin di sini aku juga ada catatan. Ya, jadi catatan ini tuh lebih ke catatan yang mau aku kasih ke teman-teman yang mungkin kedepannya akan selalu dipakai gitu, terutama di bab dimensi 3 ini mengenai teorema Pythagoras. Dan juga catatan tadi yang aku bilang tentang kubus, kalau misalkan kita mau menentukan diagonal bidang di sebuah kubus, tinggal panjang rusuknya aja ditambahin 2, dan kalau diagonal ruang tinggal panjang rusuk akar 3. Oke, seperti itu. Mungkin kita akan lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya di subbab ketiga, submateri keduanya, yaitu tentang jarak titik ke garis. Nah, kita akan bahas dulu definisinya itu ya teman-teman. Nah, di sini jarak dari titik S ke garis AB dapat kita hitung seperti pada gambar dengan mencari panjang garis SS aksen, di mana garis SS aksen ini merupakan jarak dari titik ke titik pembentuk garis AB yang saling tegak lurus. Pusing ya, gimana nih maksudnya? Nah, misalkan kita punya titik S nih teman-teman, terus ada garis AB, kita dimintai untuk menentukan jarak titik ke garis. Tentukan jarak titik S ke garis AB. Nah, gimana nentuinnya? Apakah jaraknya dari sini ke sini? Atau dari garis sini ke sini? Enggak teman-teman. Nah, menurut definisi jaraknya itu adalah ruas garis yang dibentuk dari titik S ke titik AB yang tegak lurus teman-teman. Nah, jadi tegak lurus karena kebetulan titiknya di tengah-tengah, jadi tegak lurusnya ke sini teman-teman. Nah, kita mungkin bisa bikin satu titik bantu di sini yang kita namakan dengan S aksen, di mana. Nah,
untuk jarak dari titik S ke titik AB ini sama aja dengan panjang S ke S aksen atau SS aksen. Nah, menurut definisi ini, di mana garis S aksen ini merupakan jarak dari titik ke titik pembentuk garis AB yang saling tegak lurus. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, kita langsung aja ke contoh soal. Tapi sebelum itu aku mau ngasih dulu pembekalan di mana untuk menyelesaikan soal-soal di jarak dari titik ke garis ini, kita bisa menggunakan beberapa konsep teman-teman. Ada konsep teorema Pitagoras, konsep dasar trigonometri, luas segitiga, dan dalil proyeksi segitiga. Nah, untuk teorema Pitagoras sendiri udah sering kita gunain ya tadi ini. Lalu selanjutnya di yang kedua ada konsep dasar trigonometri. Ini nanti teman-teman bisa pakai rumus ini juga. Sin alfa, misalkan kita punya sebuah segitiga, terus sudut alfanya itu di sini. Untuk sinnya itu ada rumusnya. Ada, misalkan kita dimintai untuk mencari besar sudutnya. Nah, berarti sin alfa itu sama dengan depan per miring. Depan per miring nih. Jadi depan dari sudut ini per miring atau A per C. Cos alfanya samping per miring, samping itu B, miring itu C, berarti B per C. Tan itu depan per samping, depan per samping. Nah, mungkin nanti ini akan kita jelaskan ya di pembahasan selanjutnya ada. Lalu ada juga konsep luas segitiga teman-teman. Misalkan di sini kita punya dua buah segitiga yang punya dua garis siku-siku yang sama, dimana kan kalau misalnya kita luas itu kan rumusnya alas kali tinggi. Ini segitiganya sama, cuman berbeda gitu cara perhitungan luasnya. Ketika kita pakai sudut yang siku-siku di D itu berarti kita pakainya yang ini, alasnya tingginya yang ini. Kalau kita pakai sudut siku-sikunya di C, berarti alasnya kita pakai CA dan tingginya pakai CB. Nah, untuk rumusnya sendiri kan di sini kalau untuk di segitiga pertama berarti setengah AB dikali CD, sementara untuk di segitiga kedua setengah AC dikali BC gitu, setengah alas kali tinggi. Nah, karena ini setengah kita bisa coret sehingga hasilnya tinggal AB dikali CD sama dengan AC dikali BC. Sama aja dengan CD sama dengan AC dikali BC per AB. Jadi ini rumusnya, teman-teman gak usah bingung dengan tadi apa yang dijelasin. Pokoknya intinya 4 konsep ini rumus-rumusnya tinggal dihafalin aja. Jadi teman-teman bisa pakai konsep manapun untuk menyelesaikan ini. Ada juga dalil proyeksi segitiga di mana rumusnya itu seperti ini gitu. Mungkin kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal jarak dari titik ke garis, diberikan sebuah kubus di mana soalnya diberikan sebuah kubus ABCD EFGH seperti pada gambar di samping. Di mana panjang rusuk pada kubus tersebut adalah 14 cm. Hitunglah jarak dari titik F ke garis AC. Bebas mau menggunakan konsep apapun. Nah, kita ilustrasikan dulu ya teman-teman gambarnya. Di sini kita disuruh untuk menentukan jarak dari F ke garis AC. Nah, AC itu berarti diagonal bidang ABC ya di sini, A ke C di sini. Berarti kita disuruh menentukan garis F ke titik F ke salah satu titik yang tegak lurus dengan garis AC. Misalkan kita ilustrasikan titiknya ada di sini nih, teman-teman. Nah, di sini saya lupa menuliskan. Misalkan di sini kita namakan dengan sebentar ya, kita tulis supaya nggak pusing. Dengan F aksen teman-teman. Nah, ini tuh titik baru ya. Titik barunya F aksen. Nah, berarti kita punya segitiga nih teman-teman. Punya segitiga baru, yaitu segitiga yang dibentuk oleh garis ini dan garis F. Bisa kita tarik ke sini, dan ilustrasinya seperti di sini lah kurang lebih. Ada segitiga AFC gitu. Nah, untuk panjangnya sendiri di sini 14 akar 2 semuanya. Kenapa? Karena dia itu merupakan diagonal bidang, teman-teman. Jadi kita tinggal tambah rusuk akar 2 aja. Nah, untuk ini sendiri kita bagi 2. Karena dia panjangnya sama berarti 7 akar 2, 7 akar 2. Nah, kita bisa pakai konsep teorema Pitagoras untuk menentukan tinggi ini. Tinggi F ke F aksen nih. Tinggi F ke F aksen. Kita mau nyari ini tuh kita bisa pakai teorema Pitagoras. Nah, dimana karena ini sisi tegak, berarti sisi miring dikurangi sisi tegak yang satunya lagi. F aksen sama dengan FC kuadrat dikurangi F aksen C kuadrat. Dimana kita bisa langsung substitusikan FC itu kan 14 akar 2 ya, dikuadratkan. Terus F aksen C itu mana ya? F aksen C itu 7 akar 2 dikuadratkan juga. 14 dikuadratkan 196.
Akar 2 dikuadratkan 2. 196 dikali 2, 392. Lalu 7 dikuadratkan 49. Akar 2 dikuadratkan 2. 49 dikali 2, 98. Berarti akar 392 dikurangi 98. Hasilnya akar dari 294. Nah, kita bisa sederhanakan ini menjadi akar 49 dikali 6. Nah, supaya lebih mudah lagi nyederhanainnya, dia sama aja nilainya dengan akar 49 dikali akar 6. Nah, akar 49 ini kan 7 ya. Terus yang 6 ini udah gak bisa disederhanain, jadi tetap akar 6. Maka hasil akhirnya 7 akar 6. Maka kita udah bisa peroleh nih teman-teman, panjang dari FF aksen itu 7 akar 6. Nah, kalau misalkan pakai konsep lainnya gimana Kak? Masih sama nggak? Boleh kita coba satu lagi menggunakan konsep lainnya. Mungkin di sini kita bisa pakai konsep dasar trigonometri. Teman-teman bisa pakai mau yang sin, cos, tan, itu bebas. Di sini mungkin aku pakai yang sin. Kita harus tahu dulu nih sudut-sudutnya berapa, karena di sini dia segitiga sama sisi, berarti sudut-sudutnya juga akan sama, dan sudut pembentuk segitiga itu kan 180 derajat teman-teman. Karena di sini ada 3 sudut, kita bagi sama rata, berarti besar sudutnya itu 60 derajat. Nah, kita pakai segitiga yang ini ya teman-teman. Pakai segitiga yang ini, sudutnya 60 derajat di C, berarti ini depannya, ini miringnya, ini sampingnya. Sin itu kan sin demi depan per miring, berarti FF aksen per FC gitu. Nah, sin 60 derajat ini kan 1/2 akar 3 ya, setengah akar 3. FF aksennya mau kita cari dan panjang FC itu 14 akar 2. Kita kalikan 14 akar 2 ini dengan setengah akar 3 sama dengan FF aksen. Setengah dikali 14, 7. Akar 3 dikali akar 2, 6. Sehingga akar 6 sehingga kita peroleh FF aksennya itu 7 akar 6. Hasilnya sama aja teman-teman kalau misalkan kita mau pakai konsep atau pakai rumus yang manapun. Mungkin selanjutnya ada latihan juga sama untuk submateri jarak dari titik ke garis, sama aja kayak tadi. Kalau misalkan teman-teman ada waktu luang kapanpun boleh belajar dan pakai latihan, kerjakan latihan yang saya kasih di sini. Oke, kita akan lanjut ke satu pembahasan di subbab ketiga. Baik, selanjutnya di submateri ketiga, subbab ketiga ini ada menghitung jarak titik ke bidang. Nah, kita cari tahu dulu definisinya. Di sini kita lihat jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik A ke bidang A. Jadi teman-teman, misalkan di sini saya punya titik A dan juga bidang alfa ya, bidang jajar genjang ini kita namain dengan alfa. Nah, bagaimana cara menghitung jarak dari titik A ke bidang ini? Apakah titik ini ke sini? Apakah titik ini ke sini? Ke sini atau kemana gitu? Nah, nggak seperti itu teman-teman. Jadi jarak dari titik ke bidang alfa ini tuh kita hubungkan dengan suatu garis bantu yang memotong atau menembus bidang ini, yang dimana posisinya itu harus tegak lurus. Misalkan kita punya titik A nih di sini, yang hitung jaraknya ke bidang alfa ini gimana? Kita bantu dengan garis yang memotong tegak lurus ke bidang ini. Misalkan contoh ke sini. Nah, kan memotongnya ibaratkan di sini ya, ilustrasikannya memotongnya di sini. Kita ibaratkan ini tuh titik A aksen gitu, kita buat titik baru. Nah, A aksen ini merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Maka panjang ruas garis AA aksen adalah jarak terhadap titik A terhadap bidang A. Jadi jarak dari titik ini ke bidang ini tuh kita bisa cari dengan mencari panjang dari A aksen, dari titik A ke A aksen. Mungkin kalau teman-teman bingung, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini kita punya sebuah kubus, di mana di soalnya itu kita disuruh untuk sebuah kubus ABCDEFGH mempunyai panjang lusuk 10 cm. Tentukan jarak dari titik C ke bidang BDG. Oke. Kita punya kubus teman-teman. Kita suruh menentukan jarak dari titik C ke bidang BDG. Berarti bidang ini nih teman-teman, B, D, G. Nah, kita berarti punya segitiga ini nih teman-teman. Nah, kita punya segitiga ini. Nah, untuk mencari jarak dari titik C ke bidang ini, kita harus membuat garis yang memotong atau tembus ke bidang ini dan tegak lurus. Karena CG ini tuh punya titik
tinggi segitiga, kita ibaratkan titik segitiga, tinggi segitiganya itu ini, maka dari itu titik yang menembus dan memotong tegak lurusnya itu kita tarik ke sini. Maka dari itu kita punya segitiga teman-teman nih, ada segitiga G aksen CG, G aksen CG. Nah segitiga ini mungkin kalau pusing ilustrasinya ke sini. Nah kita punya segitiga CG G aksen, di tengah-tengahnya ada C aksen ya di sini. Dimana panjang CG itu adalah 10 cm. CG itu kan ini ya, panjang rusuknya 10 cm. Terus CG aksennya itu 5 akar 2. CG aksennya 5 akar 2. Kenapa 5 akar 2? Karena seperti yang kita tahu bahwa panjang AC itu kan diagonal bidang, berarti 10 akar 2 gitu kan. Nah karena CG ini setengahnya, berarti 10 akar 2 itu dibagi 2 gitu. Jadi 5 akar 2 cm. Nah untuk mencari panjang CG aksen ini, kita belum tahu nih teman-teman. Kita bisa pakai teorema Pythagoras dulu untuk mencari panjang ini. Nah, kita substitusikan aja langsung GG aksen sama dengan CG kuadrat ditambah CG aksen kuadrat. CG-nya 10, CG aksennya 5 akar 2, dikuadratkan hasilnya jadi akar 150. Kalau disederhanakan jadi 5 akar 6. Jadi panjang GG aksennya 5 akar 6. Nah, kalau udah ketemu nih GG aksennya, kita udah bisa langsung menentukan tinggi dari C ini, CC aksen. Nah, kita bisa pakai konsep luas segitiga teman-teman dari rumus yang tadi udah dikasih. Rumus luas segitiganya itu CC aksen sama dengan CG aksen dikali CG per GG aksen. CG-nya 10, CG aksennya 10, CG-nya 5 akar 2, dan GG aksennya 5 per 6. Karena ini 5 dan 5, ini bisa kita coret, hasilnya tinggal 10 akar 2 per akar 6. Akar 2 per akar 6 itu sama aja dengan 1 per akar 3, maka hasilnya 10 per akar 3. Karena akar itu, karena penyebut itu nggak boleh akar, kita rasionalkan dengan dikali akar per 3, maka hasilnya jadi 10 per 3 akar 3. Jadi panjang dari titik C ke bidang BDG itu 10 per 3 akar 3. Baik, itulah contoh soal mengenai jarak dari titik ke bidang. Nah, di sini ada latihan soal ketiga ya teman-teman. Masih sama aja catatannya, boleh dikerjain kapanpun. Dan kalau misalkan ada yang belum paham, nanti kita bisa bahas bersama-sama. Oke, mungkin selesai pembahasan di subbab ketiga. Sekarang kita akan maju ke subbab yang keempat, yaitu tentang sudut teman-teman. Nah, kita akan bahas tentang sudut antar objek pada bangun ruang, atau bagaimana cara kita menentukan besar sudut antar objek pada dimensi 3. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya dengan beberapa definisi tentang sudut gitu. Nah, di sini sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Sedangkan kaki sudut adalah sinar garis yang membentuk suatu sudut, dan titik sudut merupakan titik potong pangkal sinar dari kaki sudut. Nah, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua ruas garis. Misalnya kita contoh di sini kita punya garis OA dan garis OB, di mana titik pangkalnya itu sama ada di sini. Nah, dia itu membentuk sudut. Nah, inilah yang kita namakan sudut. Lalu kaki sudut adalah sinar garis yang membentuk sudut. Nah, ini ruas garisnya, ini yang dinamakan kaki sudutnya. Ada garis OA dan garis OB. Lalu ada juga titik sudut yang merupakan titik potong tangkal sinar dari kaki sudut tersebut, yaitu ini, ada titik O. Oke, mungkin itu untuk definisinya. Kita lanjut aja teman-teman. Jadi di subbab keempat ini kita akan membahas dua submateri, yaitu ada sudut antara garis dan bidang, ada juga sudut antara dua dan bidang. Nah, di mana untuk menentukan sudut apapun itu kita bisa menggunakan dua rumus atau dua konsep teman-teman. Di sini udah aku tulis catatannya yang bisa jadi catatan teman-teman, di mana rumus yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan perbandingan trigonometri dan aturan kosinus. Nah, untuk perbandingan trigonometri tadi udah aku spill ya teman-teman. Misalkan kita punya sudut di sini nih di titik A. Nah, kalau misalnya kita cari mau menggunakan sin alfa, kita bisa pakai depan per miring. Depan dari sudut ini tuh mana, miring itu mana. Nah, depan itu ini, miring itu ini, samping itu ini. Kalau sudutnya di C, berarti depannya ini, sampingnya ini, miringnya ini gitu. Kalau di sudut B juga begitu. Nah, kalau misalkan untuk rumus-rumusnya di sini udah aku drop-nya udah aku kasih. Sin alfa sama dengan depan per miring, cos alfa sama dengan samping per miring, tan alfa sama dengan depan per samping. Atau teman-teman bisa
ulik gitu cara menghafal yang enaknya itu kayak gimana. Kalau aku sendiri kayak misalnya sin, demi, kos, sami, tan, desa gitu. Itu lebih gampang gitu untuk kita menghafal. Ada juga menggunakan aturan sinus dengan rumus yang tertera di sini. Jadi bisa teman-teman catat dan hafalkan. Mungkin kita akan langsung ke salah satu contoh soal saja ya teman-teman. Di sini aku menyajikan sebuah kubus dengan perintahnya itu seperti ini teman-teman. Sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 12 cm dan titik P di tengah AD. Tentukan nilai sin alfa jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis HP dengan bidang BDHF. Oke, berarti di sini kita punya sebuah kubus dengan panjang rusuknya seluruhnya 12 cm. Ada titik P di tengah-tengah garis AD. Garis AD itu ini ya, di tengah-tengah titik AD itu ada titik P di sini. Kita ibaratkan titik P. Kita disuruh menentukan nilai sin alfa jika alfanya itu sudut yang dibentuk oleh garis HP dengan bidang BDHF. Garis HP itu berarti di sini ya teman-teman, H ke P di sini yang berwarna biru dengan bidang BDHF yang berwarna merah ini udah aku bikinin. Nah, sudut yang dibentuknya itu berarti dari sini ke sini. Sudut di antara garis dan juga bidang nih, ada sudut alfa. Nah, berarti kita bisa menggunakan garis bantu di tinggi segitiga yang biru ini. Misalkan titik ini adalah titik R, maka dari itu kita bisa menentukan ini dengan menggunakan perbandingan trigonometri menggunakan segitiga PHR gitu. Nah, untuk menentukan besaran ini kita harus tahu dulu nih panjang PR itu berapa dan panjang HP itu berapa. Nah, kita cari tahu dulu teman-teman. Di sini untuk menentukan PR kita bisa mencari dulu PQ ya, karena PR itu setengah dari PQ. Menggunakan trigonometri menggunakan Pitagoras teman-teman. Di sini misalkan kayak P akar 2 sama dengan DP akar 2 P kuadrat sama dengan DP kuadrat ditambah DQ kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat tambah 6 kuadrat itu kan berarti 36 ditambah 36. Hasilnya adalah 72, karena dia masih kuadrat berarti PQ sama dengan akar 72. Akar 72 itu jika kita sederhanakan jadi 6 akar 2 cm. Maka kita peroleh nih PR itu karena setengah dari PQ, maka dari itu setengah dari 6 akar 2 yaitu 3 akar 2. Nah, kita udah tahu nih teman-teman PQ-nya. Sekarang kita cari HP. Nah, untuk mencari HP kita pakai Pitagoras juga. HP sama dengan DP kuadrat ditambah DH kuadrat. DP-nya 6, DH-nya 12. Jika dikuadratkan hasilnya 180. Maka HP sama dengan akar dari 180. Jika disederhanakan hasilnya 6 akar 5 cm. Kita udah tahu nih teman-teman panjang dari PR dan HP. Kita udah bisa tentukan besar sin alfa atau besar sudutnya menggunakan perbandingan trigonometri yang sin. Nah, karena rumus sin alfa itu depan per miring, maka PR per HP 3 akar 2 per 6 akar 5 nih. Karena ini masih irasional, penyebutnya ada akar, kita bisa kali dengan akar 5 per akar 5. Hasilnya jadi 3 per 30 akar 10. Nah, ini bisa kita coret sederhanakan jadi 1 per 10 akar 10. Maka dari itu kita peroleh teman-teman sin alfanya itu 1 per 10 akar 10. Ini sampai sini aja udah benar. Tapi kalau misalkan teman-teman dimintai untuk berapa besar sudutnya, nah misalkan contoh di sini berapa besar sudutnya, jadi nggak sampai sin alfa aja, berarti tinggal alfa sama dengan sin min 1, 1 per 10 akar 10. Teman-teman ini bisa menggunakan kalkulator saintifik dan hasil besar sudutnya itu 18,43 derajat. Oke, mungkin itu. Ini ada satu latihan lagi. Jadi total latihan di bab dimensi 3 ini ada 4 ya teman-teman. Dengan catatan yang sama, bisa dikerjain kapanpun, dimanapun selama ada waktu luang. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, nanti kita bisa diskusi lagi di pertemuan selanjutnya. Atau saya bisa membuatkan video pembahasannya. Atau kita bisa berdiskusi di Zoom meeting atau di WAG grup kegiatan lain telah belajar. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Di video ini tentang dimensi 3, semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik materinya, dan kita di sini sharing-sharing aja. Kalau misalkan ada yang belum paham atau perlu didiskusikan, kita bisa berdiskusi kembali. Dan saya sendiri mohon maaf apabila dalam penjelasannya masih ada yang kurang dipahami atau terdapat salah-salah dalam menjelaskan materi. Teman-teman mungkin nanti bisa
mohon dikoreksi entah itu di grup kelenjar atau di kolom komentar. Mungkin sekian untuk teman-teman kelenjar, semangat terus belajarnya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan kelenjar selanjutnya dan di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.